Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi kali ini saya akan cobain review ya untuk di ROM UI 12.5 dan ini base Xiaomi EU ya. Dan ini Android 11 ROM portingan dan di device wired ya, Redmi Note 5. Dan nanti saya akan liatin juga penggunaan baterai dan tes gamenya juga, dan apa aja sih saya ngerasain di ROM ini ya nanti di video ini guys. Oke, sebelum saya lanjutin video ini saya akan intro dulu guys, let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with safety. Oke guys, jadi ini dia ROM UI dari base Xiaomi EU ya. Jadi kalau base Xiaomi EU itu biasanya base-nya juga dari ROM Cina ya. Base-nya awalnya ROM Cina terus jadi EU dan EU di porting jadi ke wired ini ya. Oke, dan ini versi Android 11 dan keanehannya di ROM ini akun Mi-nya nggak aktif ya guys. Jadi biasanya selama saya cobain ROM portingan ya, walaupun ROM portingan kalau MIUI biasanya begitu, flash masuk ke booting awal itu biasanya minta akun Mi, tapi di sini enggak ya. Jadi tiba-tiba akun Mi saya kosong padahal sebelumnya ada. Dan jadinya buat kalian yang lupa password akun Mi-nya, kalian bisa cobain di ROM ini kalau kalian suka. Kalau kalian pengen cobain ke MIUI ya. Jadi di ROM ini aman, akun Mi-nya lolos ya karena kosong di sini. Nggak tahu kenapa juga ya. Oke, dan di ROM ini juga lumayan enak, layarnya sensitif banget buat ngegame juga lumayan, tapi ngegamenya di sini ngeframe-nya kerasa ya, walaupun di sini pakai kernel OC, di sini kernel OC 220. Saya juga sudah aktifin unlock PUBG karena saya install Magis ya. Dan di sini kernel bawaannya pakai di Eagle versi 10, walaupun versi 10 yang OC tetap ngeframe-nya kerasa, dan kalau kalian pengen enakan ngegame pakai modul lagi, tambahin modul ya. Dan di ROM ini layarnya sensitif karena memang kernel OC juga. Kalau kalian pengen hemat baterai mungkin ganti kernel aja sekalian ya, jangan yang pakai yang OC. Oke, dan dari status barnya sama aja, simpel. Kita lihat dulu ya dari luar, dan di sini kameranya kita liatin kamera bawaan MIUI. Kalau di kamera sih oke-oke aja sih, kalau saya tes dipakai video juga normal, stabilitas gambar ada. Masih enak lah intinya kalau buat kamera ya. Perekam layar juga ada di sini. Perekam layar tapi yang standar, yang nggak ada perubahan dan yang penting bisa aja. Dan di sini pakai 30 fps. Radio juga ada, cuma ya standar aja sih sebenarnya. Di sini kayak dari CPU Z juga ada, baterai saya sisa 16%. Nah, nanti kita lihat untuk penggunaan baterainya guys. 221 clock speednya. Di trolling test juga kita liatin ya kalau kalian pengen lihat guys. Sini stabil ya, stabil, lumayan hemat. Dan yang lainnya sih masih normal aja saya lihat ya. Kalau dari buka-buka aplikasi sih di sini nggak ada masalah. Nah, di sini saya pakai unlock grafik doang, saya nggak pakai modul yang lainnya. Tapi di game PUBG juga ngeframe-nya kerasa tetap. Oke, dan mungkin kekurangan yang lainnya di dalam game PUBG begitu open mic-nya suaranya agak kecil ya jadinya, tapi nggak masalah, saya pakai headset jadi nggak terlalu parah-parah amat lah kalau saya ngerasa masih aman. Di sini tipe prioritasnya jaringan kayak gini, kita tes satu-satu ya semuanya biar kalian tahu. Bluetooth bisa aktif, saya juga sudah tes buat ngirim file bisa. Kita tes hotspot juga. Hotspotnya bisa nyala. Dan wallpaper ini sih standar aja sih sebenarnya, wallpapernya super wallpaper kalau kalian mau pakai, tapi saya nggak pakai ya. Dan di sini untuk AOD-nya guys. Jadi saya sudah tes di AOD tapi nggak tahu kenapa dia nggak mau aktif ya. Jadi
Nah, ini kan sudah aktif dan saya sudah pakai yang selalu aktif juga. Tapi begitu dimatiin layar di sini nggak muncul ya, nggak tahu kenapa dia ngebug atau gimana. Saya nggak tahu. Padahal sudah diaktifin, tapi nggak muncul. Di sini double tap face unlock normal, cuma yang AOD-nya ini yang bermasalah ya, kayaknya ngebug mungkin. Padahal saya coba lagi sekali ya. Sudah saya aktifin untuk AOD-nya. Di sini nggak mau muncul tetap. Kayak gitu ya. Jadi dia ngebug untuk di AOD, percuma aja ditaruhin ya sebenarnya. Dan yang lainnya sih normal ini ya, double tap normal. Di tampilan mode terang biasa. Untuk font kayak gini tapi saya pakai yang standar aja lah, malas saya rubah-rubah. Mode layar penuh cuma biarin aja. Di sini notifikasi dan control centernya kalau kalian mau rubah control center ya, tapi saya biarin aja. Status bar iconnya kayak gini. Di sini nggak ada untuk sama aja ya. Face unlocknya bisa lebih dari satu wajah, untuk face unlock. Dan kita lihat di baterai aja biar cepat guys. Di sini penggunaan baterai saya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. 6 jam ya, dapat penggunaan waktunya, penghemat waktunya 6 jam lagi. Dan kita lihat di sini. Di sini tampilannya agak sedikit berbeda ya, baru. Dan di sini untuk grafiknya, jadi biasanya kan masuk dulu ke sini, tapi ini enggak, langsung di bawahnya agak sedikit berbeda di sini tampilannya karena Android 11 mungkin ya. Kalian bisa lihat ini grafik penggunaan baterai saya waktu aktifnya sudah, maksudnya dari pertama ngecas 15 jam, hampir 16 jam, dan penggunaan layarnya di sini dapat 5 jam ya. Menurut saya ini agak kurang hemat baterai, So guys, streaming YouTube 1 jam dapat streaming, dan saya dapat ngegame PUBG 3 jam lebih guys. Jadi kalian bisa nilai sendiri lah. Penggunaan PUBG saya 3 jam dan dapat layar 5 jam lebih ya. Ya, dibilang hemat ya lumayan, kalau dibilang boros ya lumayan karena saya agak ngegame lama ya. Tapi kalau dilihat dari layarnya dan gamenya ya wajar aja. Mungkin saya ngegame 3 jam, dari grafiknya merah nih saya ngegame turun banget grafiknya, drain baterai ya. Oke, kalian bisa nilai sendiri, dan kalau menurut saya sih agak kurang hemat ya. Kalau kalian pengen hemat baterai, ganti kernel aja sekalian. Dan fitur spesialnya sebenarnya sama aja, nggak ada yang beda ya. Kalau MIUI 12 sama aja. Dan yang lainnya di sini juga sudah ada bahasa Indonesia. Jadi di ROM ini sudah include bahasa Indonesia. Akun Mi nggak ada, jadi lebih enak ya. Mantap. Oke, yang lainnya kayak itu gesturnya nih normal ya, nggak ada masalah sih untuk gestur, dan yang lainnya normal semua. Dan untuk free RAM-nya harusnya nggak terlalu ini ya, kita lihat coba di sini ada nggak. Oke, di sini untuk free RAM-nya 600 MB lebih ya, dari aplikasi saya banyak dibuka tadi, dan nggak boros-boros amat sih sebenarnya nih. Kalau kita recycle dulu, sini 800 dia jadi ya. Oh, sama aja sih. Oke, dan kita tes di game PUBG aja biar cepat. Kita tes di PUBG Mobile. Oke guys, jadi kita akan tes ya. Kita tes di PUBG, dan ini di ROM MIUI 12.5 dia. Audio dari grafiknya kayak gini, saya sudah unlock dari modul ya. Jadi sudah unlock dari modul. Audio hack kita tes bentar untuk performa gamenya guys.
Oke guys, jadi saya ngetesnya bentar ini ya, cuma 5 menit kurang, suhu baterainya 39 derajat guys, dan ngegamenya juga enak, layarnya tetap licin, sensitifnya dapat, layar smooth, di game juga enak, tapi kalau lagi rame di PUBG ngeframe-nya kerasa banget ya guys. Oke, kayak gitu doang review singkatnya. Buat kalian yang suka video jangan lupa like, share, dan subscribe.